Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabatku petani yang berbahagia, khususnya umumnya pada saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Mukhid Al-Miftah dari Sentani Jayapura dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di mana saja berada, Allah selalu memberikan kenikmatan berupa sehat dan sempat sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti mana mestinya, walaupun saat ini kita kerjakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi cita-cita saudara semuanya terkabulkan dan menjadikan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia di mana saja berada, dalam hal ini tayangan kali ini sedikit menyimpang dari biasanya, yaitu hangat-hangatnya tentang masalah penyakit atau virus corona. Nah, dalam hal ini akan saya sampaikan masalah hakikat virus corona menurut pengertian dan pengetahuan saya yang ada kaitannya dengan ajaran kita yang sebagai muslim dan orang-orang Jawa yang menganut budaya Jawa. Namun sebelumnya, andaikan itu ada kesalahan atau kekeliruan atau ketidakfahaman atau antara pengertian dan pengetahuan saya tidak klop, tidak sama dengan Anda sekalian, ya mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya hal ini bisa menjadi renungan, bisa menambah wawasan sehingga kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang tidak suka, ya tinggalkanlah video ini, matikan, cari channel yang baik, yang bagus. Bagi mereka atau bagi saudara-saudaraku yang mungkin ingin tahu tentang keterangan-keterangan ataupun pengertian dari penggalian saya, ya silahkan tonton mulai awal hingga habis sehingga tidak menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan kesalahpahaman. Saudara-saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, hakikat daripada virus corona. Mengapa virus corona diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaitan dengan adanya virus corona itu juga ada hubungannya dengan riwayat ataupun sejarah turunnya daripada agama Islam atau pedoman kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat demi ayat, surat demi surat sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu pasti ada asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat. Maka adanya kejadian di dunia ini yang ada kaitannya dengan hidup dan kehidupan
orang yang ada di muka bumi ini, maka untuk meluruskan atau memberi peringatan, bahkan memberi wejangan-wejangan atau ilmu pengetahuan, itu dilewatkan dengan asbabun nuzul, termasuk sebab-sebab turunnya ayat itu, karena ada sesuatu kejadian yang kurang pas atau kurang tepat yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka turunkanlah ayat tersebut. Saat ini Allah telah menurunkan utusan, yaitu berupa virus corona. Itu pun Allah menurunkan virus corona pasti juga ada sebab musababnya atau alasan-alasan yang bisa masuk dalam nalar kita. Mengapa virus corona Allah turunkan? Yang jelas Allah turunkan virus corona adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, dan sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, wabil khusus manusia atau keturunan anak Adam. Dengan kita telaah, kita teliti dan kita analisa dengan pikiran tenang, jernih, insya Allah kita akan menerima dan memahami mengapa Allah menurunkan virus corona. Jadi kita harus bersikap positive thinking. Alhamdulillah, dengan kasih sayangnya Allah, kita telah diberikan suatu lampu merah atau peringatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita tidak bisa menyalahkan virus corona, karena virus corona adalah salah satu tentara Allah, salah satu utusan Allah yang diturunkan ke belahan dunia ini untuk mengembalikan lagi jati diri manusia. Jadi bukan merugikan kita, bahkan virus corona sebagai alat perantara untuk menjadikan kita kembali kepada jati diri manusia itu. Dalam riwayat di Jawa itu juga ada masalah virus corona atau virus atau musibah yang akan terjadi pada tahun antara 2018 2019, yang terakhir puncaknya 2020, termasuk virus corona ini. Hal tersebut diriwayatkan atau diriwayatkan dalam sejarah, dalam budaya Jawa, yaitu adanya Satrio Pamingit, munculnya Satrio Pamingit, munculnya Bocah Angon, yaitu Semar nagih janji. Terus masuk ada yang diucapkan oleh Semar itu, kalau di pewayangan namanya Semar. Jadi setelah 500 tahun yang akan datang, saya akan kembali nagih janji, saya akan kembali
yaitu minta pertanggungjawaban kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Mengapa dia kembali? Karena dia sudah menjalankan atau dia sudah meninggalkan budaya-budaya leluhur yang telah diajarkan mulai zaman-zaman dahulu kala. Ya, demikian kisah yang pernah saya dengar. Jadi kalau di sastra, di ilmu sastra itu ada bait-bait yang menyebutkan bahwasanya tahun 2020 itu adalah akan ada musibah atau bencana di muka bumi dikarenakan yang namanya Semar itu tadi nagih janji. Kalau di dalam versi agama Islam itu pun sama. Mengapa Semar nagih janji? Karena Semar tersebut karena umat manusia yang ada di muka bumi ini telah kehilangan jati dirinya. Sebagai orang Jawa telah meninggalkan kebudayaan Jawa. Jadi dengan adanya datangnya virus tersebut, dengan adanya musibah tersebut adalah suatu peringatan, bentuk kasih sayang agar manusia tersebut mau kembali kepada jati dirinya masing-masing. Nah, di dalam Islam Rasulullah pernah bersabda atau pernah menyabdakan di akhir zaman nanti akan ada musibah atau penyakit yang bisa merusak hidup dan kehidupan manusia di belahan bumi, yaitu yang bisa menghebohkan, kalau bisa dikatakan penyakit menular lah. Kalau sekarang itu katanya penyakit menular gitu, seperti virus seperti itu. Cuma tidak dikatakan itu virus apa. Disebabkan karena satu, manusia itu terhinggapi dengan dua penyakit yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Apabila dua penyakit itu sudah menghinggapi hati manusia, atau banyak manusia yang terhinggapi oleh dua penyakit tersebut, maka musibah akan datang. Kisah ceritanya atau riwayatnya, garis besarnya begitu. Apakah penyakit itu? Yaitu hubbud dunya, orang yang suka akan dunia, suka sekali mencari hal keduniaan tapi melupakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penciptanya, sehingga disibukkan oleh hal tersebut sehingga lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, takut akan kematian. Jadi kalau ada hal yang sifatnya mengancam nyawa seseorang, itu rasa takut sekali yang berlebihan, sehingga hal tersebut bisa merusak keimanan dan ketakwaan kepada manusia itu sendiri, sehingga
dengan adanya hal tersebut dia lari terbirit-birit untuk menyelamatkan ancamannya itu maut, tapi dengan cara yang salah. Inginnya menyelamatkan diri, tapi ternyata masuk ke dalam jurang yang lebih dalam dan menyesatkan. Subhanallah wa astagfirullahaladzim. Jadi sama ajaran Jawa, yang ajaran kebudayaan Jawa yang dibawa oleh nenek moyang kita dengan ajaran agama Islam, hakikatnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama, intinya sama, tidak ada perbedaan. Tuhannya pun sama, yaitu Sang Morweng Dumadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh alam. Kalau di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala zat penguasa alam. Kalau di Jawa nenek moyangnya menyebutkan yaitu Sang Morweng Dumadi. Maksudnya sama, yang disembah pun juga sama, cuma namanya saja yang berbeda karena daerahnya lain. Seperti contoh, kalau di Banyuwangi ketila pohon itu namanya bukan ketila pohon. Ya paham, ketila pohon itu pakai bahasa Indonesia. Kalau Banyuwangi, daerah Banyuwangi Jawa Timur itu bukan ketila pohon tapi sawi. Tapi kalau bilang sawi di daerah lain atau Papua atau daerah Jawa Tengah atau Kebumen, itu yang dia tahu sawi itu ya sawen, yang sayuran itu yang dimasak itu. Kalau di Sumatera bisa dikatakan budin atau tilopatok, lain daerah tapi yang maksudnya kan sama, yaitu ketela pohon. Cuma cara menyebutnya saja yang lain. Jadi bukan Tuhannya itu masing-masing, bukan. Nah, sedangkan ada perbedaan, Pak. Ada dewa Wisnu, dewa Brahma. Itu. Kalau di Jawa ada itu dewa Wisnu, dewa Brahma, dewa Siwa, dewa Perusa. Di dalam Islam pun juga ada namanya lain, bukan dewa, tapi statusnya sama. Siapa? Malaikat. Malaikat yang merawat bumi, yang menyelamatkan bumi, yang membagikan rezeki, ya tak? Yang menyampaikan wahyu wangsit. Kalau di Jawa dinamakan dewa atau dewa. Kalau di Islam namanya malaikat, lain namanya, tapi yang dimaksud sama. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya kalau kita pahami yang sebenar-benarnya, kita nalar dengan akal yang sehat dan dengan pengetahuan budi. Jadi sama.
Nah, kita kembali kepada topik tadi, yaitu corona adalah suatu alat, satu makhluk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan makhluknya berupa manusia, anak Adam, untuk kembali ke jati dirinya. Sahabat-sahabatku semuanya yang dimana saja berada, loh, jati diri manusia itu seperti apa yang pernah diajarkan oleh Noyo Ginggong, atau kalau di Jawa itu, kalau di pewayangan namanya Semar. Nah, itu di dalam versi Sunan Kalijogo itu Semar, Nolo Gareng, Bagong, Nolo Gareng dan Petruk itu tambahan, Bagong itu. Jadi sebenarnya sama saja dalam ajaran budaya nenek moyang kita, termasuk yang ada di Jawa, dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada nabi dan rasulnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikinya ajarannya adalah sama, tidak ada perbedaan. Adapun yang membuat sulit perbedaan, perpecahan dan sebagainya adalah manusia itu sendiri yang ingin mengelompokkan dirinya. Kemungkinan pemahamannya yang lebih baik, lebih sempurna, yang satunya mengklaim juga demikian. Itulah terjadi pengelompokan bukan karena dari utusan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik dari tafsiran dari pengikutnya itu sendiri. Seperti contoh mudah saja, dalam Islam Allah menurunkan agama Islam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunkan para sahabat-sahabatnya, turunkan lagi tabi'in. Lalu ada 4 madhab di dalam Islam: madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Itu masing-masing mempunyai pengikut. Apakah 4 sosok ulama besar itu mengikrarkan saya menciptakan, saya membentuk madhab? Kan tidak. Yang mengikrarkan dan yang menggolongkan itu tadi adalah pengikut-pengikutnya, bukan orangnya. Cuma yang dipraktekkan antara satu orang itu dengan orang yang lain intinya sama, cuma cara penafsirannya tidak sama. Itu cuma itu saja sebenarnya, tapi tidak ada perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum di situ. Tapi kembalinya kepada punjer yang satu, itu sama. Akhirnya fanatik, saya yang paling benar, saya yang paling benar, saya yang paling benar. Itulah penafsiran yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, merasa. Itulah yang membuat jati diri manusia hilang itu. Terus diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
suatu peringatan, diturunkan bala tentara berupa virus corona. Jangan menyalahkan negara ini yang membuat negara, bukan, itu kan sebatas lantaran, sebagai perantara saja, bukan malah menyalahkan. Tapi seandainya betul ya, malah alhamdulillah, karena dia diberikan kuasa untuk mengeringrut atau memproses bisa terjadinya virus atau tentara Allah itu tadi, untuk memberikan peringatan kepada kita semua untuk kembali kepada Sang Yang Widi, Sang Yang Menang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Murbaing Dumadi, zat penguasa semua alam. Podo ora enek bedane. Wis sing gayu rukun saiyek saiko proyo bersama-sama. Tidak usah menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi jati diri manusia yang hilang, baik di dalam Islam, setelah saya ceritakan tadi, turunnya tentara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit itu tadi atau musibah, intinya yang hilang adalah jati diri manusia. Ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggalkan, diabaikan, cuma membaca tapi tidak dilaksanakan. Demikian juga Jawa atau budaya Jawa. Siapa sekarang yang bisa kidung, mocopat, sinom? Jarang sekali. Pemuda-pemuda sekitar umur 40 ke bawah nggak ada yang, jarang yang tahu hal yang semacam itu. Padahal itu adalah budaya yang harus dilestarikan, yang betul mengandung nilai-nilai budaya yang sangat mulia. Ajaran-ajaran yang perlu dilestarikan, perlu diberikan kepada anak cucu, pewaris-pewaris, yaitu khususnya penduduk yang ada di Pulau Jawa. Apakah yang hilang itu? Dalam Islam saya sebutkan tadi, karena terjangkit penyakit, dua penyakit, yaitu penyakit hubbud dunia, dan yaitu suka akan duniawiyah, dan takut akan kematian. Itu kalau dijelentrekan panjang sekali. Itu kan intisari atau pokok atau dasar yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau dijabarkan yang ini banyak sekali. Kalau di Jawa itu yang ditinggalkan oleh Kawula Jawa atau orang Jawa asli, orang yang lahir di tanah Jawa, yang mempunyai kebudayaan Jawa, itu ada 3 hal yang saat ini hilang. Bukannya hilang 100% ataupun hilang total, tidak. Ada 3 hal itu berjalan masing-masing. Yang satu berjalan sendiri, yang satu berjalan sendiri, yang satu berjalan sendiri, sehingga antara satu dengan satu sedangkan itu clash. Tidak mendapatkan titik temu.
itu yang menjadi kerusakan. Satu kawruh budi. Yang pertama kawruh budi. Kawruh budi itu apa? Di dalam Islam itu akhlakul karimah. Innama bu'istu li utamimma maharimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, termasuk akhlak-akhlak manusia. Diutus untuk menyempurnakan berarti kan dulunya belum sempurna, menyembah berhala dan sebagainya, itu disempurnakan untuk kembali kepada Sang Yang Widi, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Jawa kawruh budi jadi pengetahuan tingkah laku sesuai dengan hati nurani, hati kecil yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya diri kita tuh tahu yang mana yang harus dijalankan, yang mana yang tidak boleh dijalankan. Tidak usah atau tidak harus membaca yang lain-lain, itu kita sudah bisa memilah dan memilih dalam hati kita. Kadang dimanipulasi dengan ilmu pengetahuan yang baru, yang akhirnya diolah-olah. Akhirnya bagaimana supaya ini bisa mendapatkan uang, nah, dan sebagainya, ya itu tadi. Akhirnya seharusnya yang bisa menimbulkan, mewujudkan pengaruh budi tersebut ke dalam tingkah laku kita, akhirnya disalahgunakan. Kalau kita memahami kawruh budi atau akhlakul karimah, insya Allah kita akan berbuat yang sebaik mungkin, dan perbuatan tersebut, tingkah laku kita tidak akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Hal tersebut kembali lagi kepada Sang Yang Kholik, Allah Subhanahu wa taala. Zat muruboing dumadi. Yang pertama, yang kedua, kalau di dalam Islam yang pertama iman. Kita mengimani, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala ciptaannya. Jadi kita tidak sewenang-wenang kepada lingkungan kita, kepada diri kita, kepada orang lain, karena semua itu adalah Allah yang ciptakan. Pasti Allah yang menciptakan segala sesuatu ada maksud dan tujuan kepada hamba-hambanya itu tadi. Jadi terus positif thinking, akhirnya terbentuklah suatu akhlakul karimah itu tadi. Menebang pohon tanpa alasan, hati kecilnya tidak mau. Jadi segala sesuatu yang akan dilakukan akan direnungkan atau dipahami lebih dahulu, baru ambil tindakan. Yang kedua, setelah kawruh budi atau iman itu tadi cara Islamnya, yang kedua yaitu nalar. Jadi kita telah meninggalkan
suatu kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, termasuk pada kita sendiri. Akal yang tujuannya untuk menganalisa, mentelaah, meneliti, berpikir agar apa yang kita perbuat itu tadi bisa menimbulkan suatu perbuatan yang baik, suatu kemaslahatan, namun dengan akal, balik bukan untuk menjadikan kita berjalan kepada jalur yang sesuai dengan perintah Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kolik, balik untuk ngakali itu tadi. Jadi akal harus kita pergunakan sebaik mungkin. Kalau kemampuan akal sudah tidak mampu lagi untuk berpikir ke arah situ, kembalikan lagi kepada Sang Hyang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dijawab lewat wisik ataupun lewat perantara atau utusannya, entah itu dari ayat-ayat Allah ataupun dari saudara kita, baik besar maupun kecil, perempuan maupun laki-laki. Allah menang berhak untuk memberikan suatu jawaban kepada hambanya yang memohon itu tadi, lewat manapun kita tidak tahu. Jadi kalau di agama Islam jangan sombong, sedikit sombong ada sebiji sawi saja, manusia yang sombong tersebut tidak akan merasakan baunya surga, apalagi masuk, itulah baunya saja tidak merasakan. Kalau di Jawa bagaimana? Ojo dumeh, peh pegaweane ino, pegaweane dilihat hina, termasuk orangnya pun hina. Tidak boleh hal yang semacam itu timbul dalam hati kita, karena itu adalah penyakit yang menggerogoti, yang merusak pengetahuan budi yang ada di dalam diri kita. Yang nomor 3, pengetahuan atau ilmu itu tidak boleh ditinggalkan. Banyak sekali ilmu yang ditinggalkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk supaya dianggap tinggi derajatnya. Jadi ilmu yang disalahartikan, ilmu yang seharusnya dipraktekkan, diamalkan sesuai pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya. Jadi dikembalikan lagi kepada ahlinya. Karena ahlinya itu tadi, seperti adanya virus corona ini datang, tuk jebret, sampurasun rampes aku teko, diutus pangeran, saya datang diutus pangeran untuk
memberikan suatu peringatan kepada kamu sekalian, kamu harus begini, kalau tidak begini jadinya begini. Contohnya semacam itu. Dengan adanya virus corona itu tadi, kita kembalikan kepada ahlinya dalam kesehatan sebagai ilmu, karena dianggap virus corona itulah penularannya dengan adanya bersentuhan antara satu dengan yang lain, atau lewat pernapasan lewat udara, atau lewat penghirupan udara, lewat pernapasan itu tadi. Maka ilmuwan setelah meneliti, mentelaah, diadakanlah trik-trik untuk mencegah adanya penyebaran tersebut. Seperti kita disuruh pakai sarung tangan, setelah itu cuci tangan bersih. Kalau mau berbuat apa-apa atau beraktivitas pakai sarung tangan semacam ini. Ini kita lakukan karena yang memberikan kewenangan itu tadi orang ahlinya, ahli kesehatan atau kedokteran, suruh pakai cuci tangan, tidak berjauhan, tidak boleh berjauhan, tidak boleh berdekatan, menjaga jarak. Tadi itu bukan ngawur, memang ahlinya sudah memberikan pengetahuan dan informasi untuk pencegahan hal yang semacam itu. Maka kita lakukan bersama-sama. Kita tidak boleh keluar apabila tidak ada kepentingan yang mendadak atau yang sangat serius, yang tujuannya agar kita tidak terinfeksi, tertular atau terhinggapi oleh virus corona tersebut. Karena virus corona bisa masuk kepada siapa saja, tidak pandang bulu, yaitu orang-orang yang kebersihannya dan kesehatannya kurang. Secara kesehatan, kebersihan lahir dan kesehatan jasmani itu sudah kita lakukan. Sedang kebersihan rohani diberikan pada para spiritual, pada ajaran agama. Pada spiritual membersihkan diri dengan semedika atau bagaimana, yang jelas mengosongkan diri untuk menghadap pada Sang Yang Widi, mohon agar dijauhkan dari segala sesuatu atau mara bahaya yang ada. Semacam itu. Dua-duanya nggak boleh berjalan masing-masing, karena kita adalah manusia, ada dua unsur, yaitu lahir dan batin. Itu harus klub. Jadi kawruh budi, nalar atau akhlak, atau nalar atau akal dan ilmu bergabung jadi satu. Maka virus corona tersebut insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Nah, secara akal kan masuk akal juga, ilmiah semacam ini kan masuk akal.
sahabat-sahabatku semuanya, untuk di Islamnya, iman Islam yaitu menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama Islam, dan ihsan, berbuat baik. Sebenarnya dengan hal yang semacam itu tidak ada bedanya. Kalau di riwayat Jawa, yang bisa memberantas virus corona ataupun musibah yang ada pada tahun 2020 adalah Satrio Pamingit gitu. Satrio Pamingit, siapa Satrio Pamingit? Satrio Pamingit yaitu banyak sekali yang sedang, intinya orang tersebut, Satrio tersebut membawa senjata Krishna yang namanya Trisula. Itu sebenarnya ya kata senepan atau kata kiasan kalau di dalam Islam, ya dalam ilmu nahu majas, tembung majas gitu. Trisula itu tadi, 3 pokok itu tadi yang membawa Kawruh Budi. Ada Trisula kan gambarnya ada 3 seperti Allah itu tadi, ada tangkainya ini begini, ini